Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Rara, magang sebagai asisten guru di Rumah 71. Di sini saya akan menjadi pembicara dalam training Rumah 71. Tema training yang akan dijalankan adalah tentang perkembangan anak. Sebelumnya, saya ingin menghimbau terlebih dahulu bahwa setiap anak memiliki waktu perkembangan yang berbeda-beda. Jika anak mengalami perkembangan lebih cepat, maka baik. Dan jika terlambat, orang tua atau pengasuh perlu memperhatikan angka-angka perkembangan pada anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan emosi pada usia 3-4 tahun. Pada perkembangan sosial emosi anak usia 3-4 tahun, mereka banyak mengalami berbagai macam perubahan. Pikiran dan pengalaman sosial mereka berkembang dan dapat mempengaruhi pengembangan diri, kematangan emosi, pemahaman moral, dan kesadaran jenis kelamin. Nah, yang pertama, pengembangan diri. Bagaimana sih pengembangan diri pada usia 3-4 tahun? Di usia ini, anak mulai mengembangkan kemampuan mereka dalam memahami diri mereka sendiri. Perkembangan pada usia 3-4 tahun, anak ada di tahapan intuitif versus guilt, yang dimana inisiatif versus perasaan bersalah. Jadi, biasanya pada anak usia dini atau 3-4 tahun itu, anak jadi memiliki energi yang lebih untuk mencari tahu banyak hal. Contohnya nih, anak dia nyoba buat manjat kursi atau naik ke kursi. Terus kita sebagai guru atau pengasuh kan pasti merasa takut kan, takutnya dia jatuh. Tetapi mereka tidak berpikir demikian, jadi mereka nggak kepikiran kalau dia naik kursi itu bakal jatuh. Karena dia mau nyoba naik aja gitu. Dan saat mereka terjatuh, wajar kalau misalnya mereka akhirnya nangis. Kemudian jika anak memiliki inisiatif yang tinggi, dia nangis tapi cuma sebentar, terus habis itu dia lanjutin main lagi sama teman-temannya yang lain. Tapi kalau misalnya dia berkembangnya di guilt atau perasaan bersalah, pasti anak biasanya misalnya nangis atau murungnya itu lebih lama dan dia jadi kayak takut lagi buat nyoba hal-hal yang lain. Terus pada pengembangan diri anak juga sudah memahami dirinya atau self-understanding. Jadi anak mulai mengembangkan pemahaman diri mereka yang merupakan representasi diri. Jadi pada anak usia dini, anak-anak berpikir bahwa diri mereka dapat digambarkan oleh banyak karakteristik seperti ukuran, bentuk, warna, dan mereka membedakan diri mereka dengan orang lain melalui hal-hal yang kelihatan gitu, atau dari fisik atau dari tindakan. Misalnya contohnya Adi melihat Dimas yang tubuhnya lebih tinggi dari dia. Jadi dia bilang, Dimas lebih tinggi dari aku. Terus ada understanding others. Jadi pada usia 4 tahun, anak sudah mulai memahami orang lain dalam sifat psikologis. Kayak bilang, teman aku baik. Dan pada penelitian ini sudah menyatakan bahwa anak usia 4 tahun memahami bahwa seseorang dapat berbohong. Selanjutnya pada perkembangan emosi. Perkembangan emosi mereka di masa kanak-kanak memungkinkan mereka untuk mencoba memahami reaksi emosional orang lain dan mulai mengendalikan emosi mereka. Jadi di expressing emosi ini, anak udah mulai mengalami emosi yang sadar diri, di mana emosi ini merupakan emosi yang merujuk pada diri anak dan anak menyadarinya. Contohnya rasa malu atau rasa sombong. Terus yang kedua ada understanding emotion, di mana anak-anak semakin memahami bahwa situasi tertentu cenderung membangkitkan emosi tertentu. Dalam penelitian ada yang mengungkapkan nih, antara usia 2-4 tahun, anak-anak secara terus-menerus meningkatkan jumlah istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan emosi. Selama waktu ini mereka juga belajar tentang penyebab dan konsekuensi perasaan. Selanjutnya ada regulasi emosi, di mana ini merupakan kemampuan anak untuk mengelola tuntutan dan konflik yang mereka hadapi dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengatur emosi mereka dengan orang lain kayak gitu, misalnya harus baik, terus nggak boleh mukul, nggak boleh kasar, misalnya kayak gitu. Nah, orang tua atau pengasuh tuh sangat berperan penting dalam membantu anak untuk mengatur emosi mereka.
dan bergantung bagaimana orang tua atau pengasuh berbicara dengan anak-anak mereka tentang emosi. Nah, di pembinaan emosi ini, ketika orang tua atau pengasuh melatih emosi anak dengan memantau emosi anak dan memandang emosi negatif anak sebagai kesempatan untuk belajar dan membantu anak dalam memberi label emosi, serta melatih anak dalam cara menghadapi emosi secara efektif. Nah, sedangkan kalau orang tua atau pengasuh yang mengabaikan emosi, di sini dia lebih memandang peran mereka untuk menyangkal, mengabaikan atau mengubah emosi negatif. Dan biasanya anak-anak jadi kurang dalam menenangkan diri mereka. Regulasi emosi ini juga berperan penting dalam keberhasilan hubungan anak dengan teman sebayanya. Kalau misalnya anaknya suka marah-marah gitu kan, emosi negatifnya keluar, jadi cenderung dijauhin sama temennya dibandingkan dengan anak yang mengeluarkan emosi positif. Nah, selanjutnya pengembangan moral. Perkembangan moral ini melibatkan pengembangan pikiran, perasaan, dan perilaku mengenai aturan tentang apa yang harus dilakukan di lingkungan. Moral akan dipatuhi jika anak memiliki perasaan bersalah, cemas, dan lain-lain. Kemudian, anak memiliki pemikiran atau pemahaman terhadap moral yang ada. Lalu, anak akan berperilaku sesuai moral dengan adanya bantuan, hukuman, dan hadiah tadi, dan diberikan secara konsisten. Kemudian, aturan akan dipatuhi jika perasaan percaya anak terhadap moral timbul dari hati mereka, dan mereka juga sudah memegang nilai-nilai moral tersebut. Jadi anak udah percaya dengan aturan yang ada, akhirnya mereka akan berperilaku sesuai dengan aturan yang udah dikasih. Lalu, stimulus apa sih yang dapat kita berikan ke anak untuk membantu perkembangan sosial emosi anak? Yang pertama, bujuk anak dan tenangkan anak ketika anak kecewa dengan cara memeluk dan berbicara kepadanya. Ini yang kayak tadi, misalnya kalau anak nangis, anak ngelakuin kesalahan, anak kecewa, coba ajak bicara ke mereka dengan pelan-pelan, jangan langsung marah-marah. Terus ajak agar anak mau mengutarakan perasaannya dengan menanyakan kepadanya. Ini juga ditanyanya pelan-pelan. Kalau kita nanya pelan-pelan kan pasti anak ngerasa, oh orang ini bisa aku percaya nih. Terus akhirnya dia cerita. Terus bantu anak dalam membuat keputusan dengan cara kita menentukan dan menawarkan batasan atau aturannya. Kan tadi kita udah bahas kan yang moral itu. Nah, cara pemberian aturannya misalnya bisa aja bantu dia buat ngambil keputusan gitu, biar mereka juga berpikir secara mandiri. Misalnya, kita kasih dia 2 pilihan nih, mau dibacain cerita sebelum tidur atau bermain sebelum tidur. Dan mereka harus pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Oke, sekian untuk training hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, walaupun pelan-pelan juga nggak apa-apa. Terus perkembangan ini tahap-tahapnya tuh emang susah sih kalau buat dihafalin. Jadi setidaknya dipahami aja sedikit-sedikit, terus diterapin juga ke anak-anaknya, dilihat juga kondisi anak-anaknya, dipahamin juga kondisi anak-anaknya, mereka udah di fase mana. Terus jika mereka kelihatan juga, oh mereka harusnya usia segini udah harus bisa ini, kasih mereka stimulus-stimulus yang sesuai. Oke, sekian dari training hari ini. Dan setelah training ini selesai, saya mohon untuk mengisi form di description box. Nanti di situ ada link, tinggal diklik, diisi untuk evaluasi training ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di training selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.